Karena kejadian Isra Mi'raj ini luar biasa gitu. Luar biasa. Jalan, ya, terbang, bukan jalan ya, terbang dengan kuda bersayap. Tidak pernah ada kuda bersayap. Burak bersayap. Kemudian terbang dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Ini biasanya tradisi orang Quraisy. Kalau penunggang kuda yang kuat, anak muda dan kudanya kuat, non-stop jalan sebulan. Sebulan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Itu kalau cepat non-stop ya. Kalau mereka kafilah, unta, kuda-kuda jalan pelan-pelan itu bisa 2-3 bulan baru sampai. Jauh sekali. Maka Nabi SAW masih merenung kejadian tersebut. Ini luar biasa ini. Kalau zaman sekarang mungkin orang sudah ada pesawat, mungkin orang pikir oh iya mungkin bisa lebih cepat. Itu pun tidak masuk akal. Sekarang aja kalau kita terbang dari Jeddah ke Amman itu butuh 1 jam. Mungkin ke Palestina juga sekitar gitu lah 1,5 jam pakai pesawat. Jadi sama dari sini ke Surabaya gitu ya. Tapi bisa ditempuh dalam 1 malam. Tapi zaman dulu memang orang lama perjalanannya. Intinya teman-teman sekalian, waktu Nabi SAW pulang balik nih dalam semalam. Kalau sekarang pun misalnya ada orang bilang, saya baru berangkat umroh tadi habis subuh, sekarang saya sudah balik lagi. Antum percaya nggak? Ada pesawat gitu kan. Nah mirip keadaan orang Quraisy pada saat itu. Maka Nabi SAW duduk, sudah terbit matahari, duduk depan Ka'bah, merenungi kejadian semalam ini luar biasa gitu. Selain Isra ke Masjid Aqsa, naik burak, naik lagi ke langit. Itu di langit itu langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7 ketemu sama nabi-nabi. Ketemu dengan Nabi Yusuf, ketemu dengan Nabi Isa dan sepupunya Nabi Yahya, ketemu dengan Nabi Harun, ketemu dengan Nabi Musa, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketemu dengan Nabi Idris. Jadi ketemu dengan Nabi Yusuf ya. Di 7 lapis langit ini ketemu. Di setiap langit itu ada nabi-nabi tertentu. Jadi ini kejadian juga yang luar biasa. Nabi SAW belum pernah naik ke langit kecuali pertama kali pada saat itu. Juga bertemu langsung dengan para nabi-nabi. Ya, secara langsung lalu ngobrol sama mereka. Kemudian juga sampai ke Sidratul Muntaha lalu menerima perintah sholat. Kemudian kembali lagi ke Aqsa, kembali lagi ke Mekah. Maka Nabi duduk merenungi kejadian pada saat itu. Dan juga ada riwayat-riwayat yang menyebutkan pada saat perjalanan Isra itu Nabi SAW diperlihatkan segala jenis siksa kubur. Ya, siksa kubur. Maka dilihatkanlah pada saat itu. Intinya kisah yang sangat panjang Isra dan Mi'raj itu. Nah Nabi SAW duduk di depan Ka'bah merenungi kejadian semalam. Lewatlah Fir'aunnya umat ini. Ya, Abu Jahal. Lewat. Lalu dia mengatakan, hai Muhammad, kenapa kau kayak orang begitu? Kalau kita mungkin melongo-longo, orang yang bingung. Kenapa? Menurut dia seperti itu. Tapi Nabi SAW bukan bingung. Nabi malah terkagum-kagum dengan kejadian itu. Karena beliau pada saat tiba di Sidratul Muntaha menggambarkan Sidratul Muntaha itu dipenuhi dengan perhiasan-perhiasan seperti kuping-kuping gajah dan sulit untuk digambarkan keindahannya. Jadi Nabi SAW menggambarkan bagaimana keadaan langit itu. Maka Nabi SAW dengan polosnya cerita. Gitu kan? Semalam datang kepada saya Jibril membawa burak. Burak itu kuda bersayap. Kemudian terbang ke Palestina. Gitu kan? Kemudian di sana saya ketemu sama nabi-nabi, saya sholat Masjid Aqsa. Kemudian saya mi'raj ke langit pertama ketemu sama si fulan. Nabi sebutin semua nama nabi-nabi sampai saya terima waktu sholat, lalu saya kembali lagi ke Aqsa, saya kembali ke Mekah. Panjang lebar. Pertama kali Abu Jahal mau dengar cerita Nabi. Selama ini gak pernah mau gitu. Tapi subhanallah dasarnya orang jahat gitu kan. Jadi dia dengar bukan untuk dapat hidayah. Lalu dia mengatakan, apa benar ini semua yang kau lakukan hai Muhammad? Perjalanan yang kami jalan 1 bulan dengan kecepatan kuda terbaik kami dan anak muda terkuat kami. Pergi, pulang berarti 2 bulan dalam 1 malam kau lakukan? Kata Nabi SAW, iya. Apa kata Abu Jahal? Pertama kali juga dia lakukan ini. Kalau saya kumpulkan masyarakat Mekah, kau mau ceramah nggak? Sampaikan nih. Kata Nabi SAW, tentu saja. Tapi tujuannya bukan supaya masyarakat Mekah percaya. Ini kesempatan nih bagi dia. Kesempatan ini berita bohong, masa nggak masuk akal bagi dia gitu kan. Maka Abu Jahal bersama Nabi SAW mengajak Nabi ke Bukit Abi Kubais. Bukit Abi Kubais ini bukit tempat iklan di Mekah. Zaman dulu nggak ada medsos, nggak ada pengeras suara. Jadi di dekat Sofa, antara Sofa dengan Ka'bah itu dulu ada bukit di situ. Namanya Bukit Abi Kubais, sekarang sudah tidak ada tentunya. Itu kalau ada informasi penting, ada yang naik ke atas, terus dia teriak-teriak, wahai penduduk Mekah, ada informasi begini. Dan itu tidak boleh sembarangan orang naik ke atas. Kalau ada sembarangan orang naik, dianggap main-main, ditebas lehernya. Nggak boleh, orang tertentu saja.
Nah Abu Jahal mengajak Nabi SAW naik ke bukit Abi Kubais. Orang kalau lihat, orang sudah tahu ini ada informasi nih. Mereka pada ngumpul. Begitu lihat, ada pemimpin mereka Abu Jahal. Orang Mekah panggil Abu Hakam. Abu Hakam itu maksudnya orang yang bijaksana. Tapi kita disuruh panggil dia Abu Jahal. Karena dia tidak mau masuk Islam hanya karena merasa Nabi saingannya. Pernah ditanya oleh Abu Sufyan, kenapa kau tidak beriman wahai Abu Hakam? Bukankah Muhammad bacakan Al-Quran itu benar? Dia bilang benar, saya tahu benar. Kenapa kau tidak beriman? Dia bilang karena dari dulu sukuku sama suku Muhammad bersaing.